Oke, silakan duduk dulu, silakan duduk. Saya mau tanya dulu, siapa yang hadir di sini yang ingin sedikit lebih kaya? Angkat tangan. Sudah mulai pinter. Oke, saya ganti pertanyaannya. Siapa yang hadir di sini yang ingin sangat-sangat lebih banyak-banyak mbahnya kaya? Tangan. Lo ada yang angkat tangan 2, kaki ikut diangkat. Begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kepengen lebih kaya, biasanya secara umum, sekarang saya mau tanya, pemimpin dengan yang dipimpin kaya mana? Betul sekali, secara umum pemimpin lebih kaya dibanding yang dipimpin. Kalau misalnya di dalam perusahaan, siapa yang dapat fasilitas lebih banyak? Yang dipimpin atau yang memimpin? Sekarang saya mau tanya, biasanya pemimpin itu mobilnya CC-nya lebih besar, ya atau ya? Betul? Ruangan kerjanya lebih besar juga. Terus kemudian gajinya lebih, bonusnya lebih, istrinya lebih. Wah, untungnya istrinya lebih cantik. Gitu ya. Jadi pemimpin boleh milih tanpa disadarin, ya atau ya? Kemarin saya pergi ke Wamena. Wamena tidak ada listrik, tidak ada begini, semua harus jalan darat baru bisa. Kalau mau bawa mobil harus pakai pesawat Hercules baru bisa. Di sana semen 1 sak 1 juta, semen 1 sak 1 juta, babi 30 juta. Jadi di sana nabrak orang lebih baik daripada nabrak babi. Wah kalau nabrak babi, wah nukernya berapa ratus juta. Dihitung dulu payudaranya babinya ada berapa, nanti anaknya berapa, pokoknya celaka deh. Jadi nabrak 1 dihitung potensinya. Ini babinya punya anak 8 susunya berapa, nanti cucunya berapa, mati deh kau. Nah, tapi di Wamena sana saya berkenalan dengan kepala suku perangnya. Kepala suku perangnya, suku Dani di sana, ternyata dia juga pemimpin yang dahsyat. Ini, pada waktu kenalan di sana mereka sambut dengan tarian perang-perangan. Tarian perang, sampai naik di atas kemudian turun pakai koteka gitu ya. Pada waktu pakai koteka mereka datang, terus kemudian kita disambut datang pakai panah, Bapak Ibu. Jedot gitu Bapak Ibu. Kaget Bapak Ibu. Ternyata panahnya doang yang ditarik. Jadi panahnya enggak ditarik, talinya doang dijedotin, kaget aja gitu. Begitu kaget, terus kemudian dia ngomong, no problem. Loh, ngomong bahasa Inggris Bapak Ibu. Wah ini pornografi ini, kena undang-undang pornografi. Undang-undang pornografi dijamin tidak berlaku di Wamena. Betul gak? Nah inilah. Jangan yang ini ya. Yang foto sama yang laki aja. Oke, ini nggak ngawar. Nah, tapi inilah pada waktu di Wamena di sana yang menarik. Pada waktu itu kepala sukunya ngomong pakai bahasa Inggris. Dan kemudian lihat istri saya wajahnya kayak bahasa Jepang. Dia langsung konnichiwa. Edan banget, saya bilang wow so amazing. Ternyata pemimpinnya kepala suku Dani yang di sana, suku perangnya, pernah di Jepang 3 bulan. Pernah keliling Eropa 3 bulan. Edan? Tapi yang berangkat cuman pemimpin dan yang berangkat dikirim ke sana cuman pemimpin dan istrinya doang. Jadi pemimpin nasibnya lebih enak, ya atau ya? Oke, siapa yang mau belajar jadi pemimpin? Angkat tangan katakan saya. Siapa yang mau belajar jadi pemimpin? Angkat tangan katakan saya. Truly, ketika saya dengar kisahnya dia lancar ngomong keliling kemana-mana, so amazing. Dari kepala suku yang terpencil pun bisa keliling dunia secara gratis. Dia bilang sebentar lagi saya juga akan diminta berangkat ke Jerman. Saya bilang wow, ke Jerman. Dan ada yang lebih menarik, di sana kepala suku itu istrinya 5. Dan 5-5-nya rukun. Jadi ternyata istri adalah aset yang produktif. Semua disuruh kerja semua. Gitu. Terus ngomong-ngomong pada waktu saya pulang saya akan beli koteka banyak gitu ya buat oleh-oleh. Satu milik saya sudah saya pilih yang paling besar tetap pecah Bapak Ibu. Pecahnya jatuh ya. Dikirain apa enggak cukup. Dijatuhin anak saya pecah gitu ya. Oke, sekarang saya tahu bahwa seminar hari ini sangat bermanfaat. Saya pada waktu ikut di sebuah bank pada waktu masuk kelas selalu terpilih jadi ketua kelas, gitu ya. Terus kemudian waktu di organisasi kepilih jadi ketua. Waktu outbound training kepilih jadi ketua, dan ketua. Ternyata ada caranya. Ternyata ada apanya? Oke.
sekali lagi, saya akan ajarkan suatu hal yang sangat bermanfaat. Tapi kalau Bapak Ibu datang di sini hanya untuk mendengar, kira-kira ingat berapa persen? 10%. Besok nama pembicaranya siapa tidak ingat. Bapak Ibu harus ingat nama saya, Tung Disemparingin, saya biasa dipanggil Pak Tung. Lumayan daripada istri saya dipanggil Tung. Nah, lebih baik daripada orang yang di sini yang hadir adalah orang yang luntang-lantung. Kapok. Oke, nah sekarang pada waktu hari ini supaya Bapak Ibu bermanfaat, Bapak Ibu harus mencatat. Harus apa? Oke, kalau Bapak Ibu mencatat akan ingat sekitar 30-40%. Nah, di halaman materinya saya akan cek dulu. Siapa yang sudah terima materinya tolong diangkat pakai tangan kanan. Materinya, oke, very good. Siapa yang belum terima materinya, angkat tangan kiri, ada. Very good, panitia sudah bagus semua. Nah di materi ini banyak yang saya kosongin. Kenapa? Supaya Bapak Ibu aktif mencatat. Ada yang tanya, Pak, lah kalau saya ketinggalan bagaimana? Tenang, di halaman 17 ada contekannya. Halaman 17 ada contekannya nih, boleh nyontek gitu ya. Nah kemudian berikutnya, kalau mencatat paling 30-40%. Kenapa? Karena banyak orang ikut dari seminar ke seminar, mereka selalu ngelonjor. Bapak Ibu tahu ngelonjor? Apa itu? Nah, ngelamun jorok. Pembicaranya ngomong kemana, Bapak Ibu piknik kemana. Kok bisa? Karena tidak mau terlibat. Banyak orang ketika ikut seminar disuruh angkat tangan kanan, cuman angkat tangan kiri, setuju, apalagi disuruh duduk berdiri, Kemudian siang dikit, ngeces. Tidak bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu akan ngalamun kemana-mana kalau Bapak Ibu tidak terlibat. Sistem pendidikan yang terbaru adalah CBSA, cara belajar siswa aktif. Maksudnya aktif apa? Kalau Bapak Ibu diminta ikut bergerak misalnya, angkat tangan kanan, ikut angkat tangan kanan, angkat tangan kiri, angkat tangan kiri. Setuju Bapak Ibu ngomong, setuju. Tidak peduli seberapa mudahnya Bapak Ibu mengikutin. Misalnya saya minta ngomong gini, nomor 1 adalah gerakan. Bapak Ibu ngomong, nomor 1 apa? Tinggal ngulangi, gerakan. Cuman begitu aja, konsentrasi Bapak Ibu akan berada di sini, sambungan antar sel otak Bapak Ibu akan jauh lebih banyak daripada yang lula, lolo. Kalau ditanya, ngeces-ces gitu. Gini, kalau Anda ikut seminar cuma 1 jam, boleh Bapak Ibu, Anda duduk diam, Anda masih bisa konsentrasi. Tapi kalau sudah berjam-jam, Anda tidak ikut bergerak, tidak ikut bersuara, Anda kan cenderung ngelonjor. Ya atau ya? Jadi sekali lagi, supaya hari ini benar-benar bermanfaat, saya minta Bapak Ibu semua untuk selalu terlibat. Saya minta sekali lagi, siapa yang setuju untuk selalu terlibat? Angkat tangan, katakan saya. Very good. Janji? Janji untuk terlibat? Oke, angkat tangan kanan dulu semua. Sekali lagi yang punya, yang enggak punya enggak apa-apa. Punya semua, oke good. Tolong digoyang-goyangkan dulu, goyang-goyangkan dulu. Dipastikan berfungsi, oke. Ikutin saya, tolong tepuk bahu teman sebelah kanannya. Ikutin kakak saya, Pak Bobo. Terima kasih. Handphonenya sudah dimatikan. Sudah, sungguh, betul. Yakin? Jangan-jangan saya sendiri belum. Ayo, di silent. Oke, ini penting, ini silent. Belum di silent. Bener juga. Ayo, di silent Bapak Ibu, ayo. Oke. Nggak bisa di silent? Oh ini pasti handphonenya alternatifnya kuno, betul nggak? Kuno dimatikan. Nggak bisa. Kenapa? Oh terlalu baru, belum tahu cara matikannya. Gitu. Alah handphone kuno bilang baru. Kuno dimatikan juga boleh, takut sama istrinya ya. Loh ada yang kuno nggak berani matiin. Lupa nanti kalau dimatiin saya dimarahin istri saya. Bilang dong baru meeting. Sudah Pak, tapi malah dicurigai. Meeting, mijit yang penting-penting ya. Kirain mijit yang penting. Nah, sekarang saya juga tahu bahwa kita akan belajar jauh lebih cepat kalau kita belajar dalam situasi bergembira. Boleh sepanjang hari ini kita selalu bergembira? Boleh? Ini Bapak Ibu terlibat, Bapak Ibu tinggal jawab. Itu terlibat, gerak terlibat, suara terlibat. Ini dengan terlibat, konsentrasi Anda akan berada di sini 98-99%, tidak bisa ngalamun karena selalu terlibat. Sekali lagi, saya minta selalu untuk terlibat. Setuju? Kalau mau
Supaya hari ini bermanfaat, kita akan bergembira. Tolong berdiri dulu semua. Ada yang salah, duduk lagi, duduk. Duduk. Ini bahaya semua ini. Sudah ada beberapa yang benar tapi banyak ngaco ini gitu ya. Oke, tolong berdiri lagi semua. Ada yang salah lagi, duduk lagi. Duduk Pak, Bu. Ini, di Indonesia ini katanya ada 43 juta orang miskin, katanya Bapak Ibu. Kalau kita mau cari karyawan di antara 43 juta ini, mana yang kita akan pilih? Yang loyo atau yang semangat? Demikian juga seorang karyawan, siapa yang akan dipromosi jadi pemimpin lebih cepat? Yang loyo atau yang semangat? Siapa yang naik gaji lebih banyak? Yang loyo atau yang semangat? Siapa yang pemimpin Anda lebih senang mengikuti? Yang loyo atau yang semangat? Yang semangat. Tapi ketika Bapak Ibu duduk diminta berdiri, saya lihat banyak sekali yang wajahnya parah Bapak Ibu. Waktu begini, duduk, berdiri. Akhirnya semua berdiri, ya sudah. Berdiri. Ya. Kalau seperti ini, semangat atau loyo? Kalau loyo nasibnya baik atau buruk? Bapak Ibu yang ngomong bukan saya. Apalagi yang kedua, ketika Bapak Ibu duduk diminta berdiri. Ngomong apa sama diri sendiri? Bu, dikerjain toh. Akhirnya semua berdiri semua akhirnya, ya sudah. Berdiri. Tidak bisa, kalau Bapak Ibu diminta berdiri ada caranya. Waktu saya belajar ikut leadership academy selama 5,5 hari di Amerika, di San Diego tepatnya, saya harus bayar 7.500 US. 7.500 US ini pelatihnya keluar cuma ngomong begini aja. Pelatihan selama 5,5 hari ini, boleh kamu lupakan semua. Kalau kamu harus ingat satu hal ini aja. Ketika kamu duduk diminta berdiri dan katakan sesuatu hal yang membuat kamu semangat. Berdiri. Yes! Bayangin. Duduk berdiri, yes gini aja nilainya 7.500 US. Oh, yang lain boleh lupa semua. Waktu itu saya mikir, kenapa kok mahal sekali? Tapi lama-lama pada waktu saya pulang, akhirnya saya tahu. Manusia tanpa sadar, waktu dia ngomong satu dengan yang lain, tanpa sadar dia merasakan energinya. Orang loyo, dia tahu. Orang semangat, dia tahu. Betul? Selalu jawab, betul? Nah bahkan Bapak Ibu bisa pilih teman-teman Bapak Ibu yang hadir di sini hanya dalam 2 kategori. Satu adalah kategori penyedot semangat. Dracula, Twilight, vampir. Anda deket-deket sama dia, dicep. Pas kempes Bapak Ibu. Ditanya, apa kabar? Enggak bagus. Gimana? Flu burung. Apalagi bom di Bali, bensin naik turun. Susah lah pokoknya ekonomi burung ya. Kita baru ngomong sebentar seperti darahnya hilang. Langsung kurang darah, lemes gitu ya. Ini kategori yang harus dihindari. Kategori yang harus Tapi ada juga kategori yang namanya penyebar semangat. Kita ditanya, apa kabar? Jawabnya, dahsyat, yakin, bisa. Kita baru ngomong sebentar, dapat tambah darah gitu ya. Aduh, wow enak juga ngomong sama ini gitu ya. Oke. Kategori yang kedua lah yang membuat nasibnya orang banyak jadi lebih baik. Setuju? Bahkan dikatakan satu yang namanya resesi. Hari ini katakan resesi, itu sebetulnya adalah kesepakatan bersama. Adalah apa Bapak Ibu? Sebetulnya uang tidak hilang. Please deh. Sekali lagi saya nyatakan, uang tidak berkurang. Bahkan uang yang beredar tambah banyak. Lu kok sekarang susah Pak kredit? Iya. Banknya susah, tapi orang yang kaya tetap kaya. Betul? Nah, tapi ketika orang sepakat bahwa ini resesi, duit tidak diinvestasikan. Contohnya, ada orang ngomong, Pak, harga saham turun begini kan kekayaan hilang. Tidak. Contoh, misalnya saya punya saham, harganya 1.000. Saya jual kepada Anda 10.000. Saya terima duit 10.000. Oke? Kemudian harga sahamnya turun tinggal 500. Anda rugi 9.500. Pertanyaannya, apakah uangnya hilang? Sudah ada di saya, mungkin beli apa yang lain. Bisa jadi. Pertanyaan yang kedua, di Amerika, subprime, orang kredit rumah. Rumahnya harganya 1 juta US. Dia kasih uang muka 200.000, 800.000 utang dari bank. Berarti developernya terima berapa?
1.200.000 dari kita, 800 dari bank. Berarti duitnya ada di mana? Ayo Bapak Ibu, duitnya ada di mana? Developer. Kemudian tahun depan, properti naik jadi 2 juta US. Banknya bilang, bank kan harus ngelepas kredit. Mau nggak kamu saya tambahin utang 700.000 US lagi. Supaya jadi utangmu 1,5 juta. Oh boleh. 1,5 juta, dia terima 700. 700-nya diterima kepada siapa? Pemilik. Pemiliknya rumah dapat 700.000 US. Sekarang dia beli mobil, beli LCD, beli apa segala macam semua. Besok ternyata propertinya anjlok. Kenapa kok anjlok? Banyak orang yang pada waktu diutangi tidak bisa bayar. 1,5 juta di luar kekuatannya, nyicilnya tidak bisa nyerah. Properti kasih bank. Begitu properti dikasih bank, apa yang terjadi? Banknya tidak bisa jual. Tidak bisa jual, dilelang, diobral murah. Malah propertinya turun. Harganya dari 2 juta tinggal 500.000. Ini yang terjadi di San Francisco sudah turun 75%, 1 juta tinggal 250.000 US. Nah kalau sudah tinggal 500.000, orangnya utang yang lain, yang sebetulnya mampu bayar. Wih, aku nyicil sampai sekian tahun, tetap saya jual, rugi. Kalau gitu enggak usah nyicil, kasih bank. Kasih apa? Bank ngutangi 1,5, terima aset senilai 500, rugi 1 juta, betul? Nah sekarang pertanyaan, apakah uangnya hilang? Tidak, uangnya sudah beredar di mana-mana, ya atau ya? Nah terus kemudian uangnya sudah di developer 1 juta, kemudian ditambah 500.000 berada di pemilik rumahnya, terus kemudian banknya tekor tidak punya duit. Kenapa tidak punya duit? Karena duitnya diutangkan, tidak bisa ditarik. Dia minta, ada orang ngambil tabungan, tidak bisa, kalah keliling, tidak bisa, menyerah. Ketika banknya menyerah, apa yang terjadi? Bangkrut. Ketika bangkrut dia minta tolong kepada pemerintah. Pemerintah tolong, saya modar. Please deh, ditransfer 20 miliar. Oh modar, enggak apa-apa, sahamnya saya ambil alih ya. Supaya masyarakat tenang, daripada kamu bangkrut, nakut-nakutin orang, saya kirim nih 20 miliar. 20 miliar, pemerintah apakah nyetak duit? Enggak Bapak Ibu, cuma gini loh, elektronik. Kamu kalah clearing toh, sekarang tenang, jangan khawatir, saya tambahin danamu melalui elektronik, rekening ditambah itu. Jeglek, masuk rekening 20 miliar. Berarti uang beredar nambah 20 miliar, ya toh ya? Halo? Betul? Jadi uangnya tidak berkurang, uangnya tambah banyak. Dan sekali lagi, hari ini sebagai pemimpin, Anda tahu yang namanya hukum alam. Tahu yang namanya hukum apa? Hidup selalu berubah. Hidup selalu? Hanya ada 3 hal yang tidak berubah. 1 adalah perubahan itu sendiri. Betul? Yang kedua adalah Tuhan itu tidak pernah berubah. Yang ketiga, ini yang tidak pernah dibahas orang, adalah hukum alam ciptaan Tuhan. Yang ketiga adalah apa yang tidak berubah? Seperti gravitasi, hukum alam ciptaan Tuhan. Kalau Anda setiap dilempar akan turun ke bawah, ya atau ya? Kecuali Anda pakai hukum alam yang lain, yaitu aerodinamika sehingga Anda bisa terbang. Kalau Anda tidak pakai hukum alam yang lain, Anda akan terkena hukum alam yang lain, selalu. Nah demikian juga, hari ini yang namanya krisis sebetulnya bukan krisis. Karena tidak ada yang abadi. Tidak ada yang apa? Dulu tahun 98 kita pernah mengalami krisis. Jadi hari ini bukan krismon, hari ini adalah simon. Betul, bukan krisis moneter, melainkan simon, yaitu siklus moneter. Betul? Kalau Anda sebagai pemimpin, nanti memimpin orang lain, Anda punya visi. Punya apa Pak Ibu? Pasti akan uang beredar lebih banyak. Kalau uang beredar lebih banyak, dari ekonomi real, nilai mata uangnya akan turun. Ya atau ya? Apalagi Amerika cetak duit begitu banyaknya. Loh Pak, sekarang uang Amerika naik. Oh, sementara gitu ya. Karena dia tarik duit dari seluruh dunia, 2/3 uang di dunia ditarik masuk ke Amerika lagi karena Amerika takut gini segala macam, investasinya di Amerika kolaps, ditarik ke mana yang lain. Tapi Amerika adalah negara hutang. Negara apa? Setiap nyetak uang tidak pernah pakai cadangan emas atau cadangan apa. Mari kita lihat, ketika Anda uang begitu banyak, uang kan selalu mengalir pindah ke satu tempat ke tempat yang lain. Dan selalu ada siklusnya. Kebanyakan orang tidak belajar ini, makanya dia sebagai pemimpin tidak mempunyai visi yang lebih. Dia takut dengan kondisi yang singkat atau serakah karena kondisi yang singkat. Coba lihat, zaman dulu yang namanya pertanian, namanya cabai harganya 40.000, semua ikut-ikutan.
uang hanya ke tempat yang aman dan menguntungkan. Cabai menguntungkan, semua geruduk ke cabai. 40.000 karena semua geruduk di cabai panen bareng-bareng. 1 kilo tinggal 400 rupiah. Produksinya 1.200, modaro gitu ya. Nah, seorang pemimpin berarti dia lebih dulu, lebih punya pandangan pada orang lain. Ya atau ya? Kalau Anda jadi pengekor yang ceritanya telat, matilah kau. Why? Saya dalam dunia saham, saya selamat. Tahun 98 kena nggak karu-karuan. Tahun 2002 mulai saham, mulai itu 2003, 2004, 2005 masuk besar-besaran, setelah quit masuk lagi besar-besaran. 2006 Agustus quit lagi, terus kemudian masuk lagi September, naik lagi ngebut. Nah itulah yang terjadi. Kemudian quit semua. Ketika saya quit semua, 2007, bulan September, I quit all, tidak 1 sen pun. Why? Kenapa Pak Ibu? Karena saya jadi pemimpin. Karena saya jadi apa? Pemimpin terhadap diri sendiri dan pemimpin terhadap orang lain. Kenapa tahun 2002 sudah masuk di emas? Why? Karena saya punya visi yang lebih panjang. Pemimpin, kenapa saya punya visi? Karena dia belajar masa lalu. Sekali lagi, kenapa kau punya visi? Karena dia belajar masa lalu, sejarah berulang. Setiap kondisi selalu akan berulang. Itu namanya siklus. Namanya apa? Are you ready? Siap tidak? Dan setiap masalah selalu ada peluang. Ketika kembali lagi, cabai, semua akhirnya keluar dari cabai. Wah, tembakau bagus, semua nanam tembakau. Kelihatannya tembakonya rontok. Ya sudah, ternak jangkrik. Masih ingat? Ada masa-masa jangkrik booming, betul? Wah, jangkrik, wah, enggak laku sekarang semua ternak jangkrik. Ya udah ternak ikan lohan, betul? Masih ingat Anda? Semua ikut lohan. Akibatnya banjir. Setelah lohan, ya sudahlah, ikut MLMA. Setelah ikut MLMA ternyata kok susah. Ya sudah ikut MLMB, betul? Ikut MLMC, ikut MLM boleh, harus tekun, harus apa? Tapi kalau Anda terus pindah, mana bisa berhasil? Seorang pemimpin, ini Bapak Ibu, dia melihat gelombangnya kemana, dan kalau yang dia tekuni memang terbukti berhasil, dia akan terus tekun di sana. Kemudian ketika begitu susah, kemudian, wih, anturium, betul? Lihat Bapak Ibu, selalu Bapak Ibu, Anda harus mempunyai ini Bapak Ibu, semuanya ada siklusnya, semua ada apanya? Setiap yang digerojok begitu banyaknya uang masuk ke sana, akan booming, akan apa? Setelah booming, ketika orang mulai tidak percaya, orang mulai tidak percaya, antusiasmenya hilang, akan selalu drop. Akan selalu apa? Drop, anturium. Terus kemudian saham booming. Komoditi booming. Apakah saham akan booming terus? Enggak. Komoditi, minyak, apakah minyak booming terus? Enggak. Nah terus setelah minyak kemana? Kalau Anda bisa mulai mengarah, sudah mulai punya visi. Punya apa? Kemungkinan Anda selamat lebih besar. Ya atau ya? Sebetulnya Bapak Ibu, ketika komoditi hancur, orang mulai tidak percaya. Kalau orang nyetak duit begitu banyak, uang masuk kemana? Emas Bapak Ibu. Halo. Tapi emas saya Bapak Ibu, Anda tanggung resiko sendiri kalau investasi di emas. Bisa naik, bisa turun. Ya atau ya? Saya ngomong ini sejak tahun 2002 dan saya sudah beli emas dari tahun 2002. Nah bedanya begini, guru saya waktu itu Robert Kiyosaki ngajarin, emas. Oke saya 2002 sudah mulai emas, guru saya beli tambang emas. Sedikit berbeda lah gitu ya. Saya kemana-mana naik helikopter, guru saya naik private jet gitu ya. Nah, sedikit beda. Hari ini saya juga mulai masuk invest ke tambang emas, betul enggak? Beberapa tahun yang lalu sudah mulai. Jadi, tapi inilah Bapak Ibu, emas masih bisa turun 20%, masih bisa naik. Tapi apakah emas selama-lamanya? Enggak juga, ketika orang overconfident masuk ke emas semua, ada siklusnya akan turun lagi, ya atau ya? Nah ini Anda harus membaca terus Bapak Ibu. Seorang pemimpin baca tren. Seorang pemimpin baca apa? Bahkan memimpin tren, dia memimpin jauh lebih bagus. Jadi emas masih bisa turun, bisa naik, Anda hati-hati gitu ya. Kalau saya today, saya maksimum hanya duit saya 20%. Emas tidak membuat saya kaya, tapi emas membuat saya bertahan kaya. Papa saya 20 sekian tahun yang lalu ngomong cerita, itu zaman dulu beli mobil mewah, Holden atau Impala itu yang gede, katanya 2 kilo emas. Today Anda 2 kilo emas ya dapat BMW juga, dapat Mercy juga. Ya atau ya? Betul? Tolong selalu dijawab. Setuju? Oke, inilah fungsinya jadi pemimpin. Anda mempunyai visi yang lebih dibanding orang lain. How? Siapa yang kepengen belajar menjadi pemimpin? Mohon tangan katakan saya. Siapa yang terus mau kepengen tahu caranya bagaimana kita punya visi lebih dari orang lain? Katakan saya. Hari ini Bapak Ibu juga belajar bagaimana merekrut orang yang tepat. Kalau ada orang yang salah, celaka.
Betul? Bapak Ibu juga belajar memecat. Tidak ada satupun kursus di dunia yang ngajarin cara mecat orang. Betul? Itulah problemnya hari ini. Pemimpin tidak bisa mecat. Dan kalau mecat dilemparin batu, betul? Ditodong pisau, nah berani, enggak berani ngeluarin. Bagaimana ngeluarkan orang yang dikeluarin malah bilang terima kasih. Menarik? Siapa yang kepengen belajar, angkat tangan katakan saya. Saya praktek, saya apa? Karena praktek ceritanya lebih enak karena cerita dari praktek. Ada contoh-contoh nyata nanti akan saya ceritakan. Tapi kembali lagi, Anda sebagai pemimpin harus bisa memimpin diri sendiri dulu. Ya atau ya? Anda enggak bisa memimpin diri sendiri, mana bisa memimpin orang lain. Betul? Anda harus bisa mengalahkan satu, rasa takut, rasa males, zona nyaman Anda untuk keluar, punya visi yang lebih baik. Manusia hanya budak dari dua ini, nikmat dan sengsara. Kalau Anda kalah dengan nikmat dan sengsara, Anda akan diperbudak terus dalam hidup. Tapi kalau Anda menjadi tuan dari nikmat dan sengsara, Anda akan jadi pemimpin dalam diri sendiri yang begitu dahsyatnya. Ketika orang duduk disuruh berdiri, males. Anda terpancing oleh nikmat dan sengsaranya Anda sendiri. Lebih enak duduk toh. Suruh senam, suruh goyang pinggul. Mana bisa Pak? Pinggul saya enggak pernah bisa goyang, bisanya cuma maju mundur doang Pak. Harus belajar, harus apa? Memimpin diri sendiri, belajar. Dulu saya enggak bisa nari, saya enggak bisa nyanyi. Tapi saya terus berusaha memimpin diri sendiri. Berusaha memimpin siapa? Saya dulu juga ogah-ogahan dalam hidup. Tapi ternyata kalau saya ogah-ogahan, bayangin Anda Bapak Ibu, memimpin orang lain dengan cara begini. Selamat pagi. Semua harus bersemangat. Kalau Anda kepengen sukses, ya bersemangat. Dor, orang enggak mau dengerin Anda, ya atau ya? Jadi dalam kesempatan ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dari duduk saya minta berdiri, tunjukkan semangat Anda, tunjukkan kemampuan diri untuk memimpin diri sendiri. Duduk langsung, yes! Siap Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Oke, tolong berdiri semua. Wow. Oke, duduk dulu. Ini calon pemimpin bangsa semua. Sudah 98% berdiri dengan serentak dan yes! Tapi percaya tidak, ketika 98 berdiri dengan serentak dan yes! Tetap maksa, ada 2% yang ketinggalan cuman kaget aja. Akhirnya berdiri juga, ya sudah. Berdiri. Yes. Enggak bisa, harus serentak. Harus apa Bapak Ibu? Ikutin saya, sikut kanan, sikut kiri. Harus serentak, hoi! Lihat Bapak Ibu, ketika saya minta harus serentak ada yang, hah? Karena tidak terbiasa memimpin diri sendiri, ya atau ya? Kalau memimpin diri sendiri, harus dia akan langsung take action, betul Ibu? Pelajaran hari ini adalah pelajaran untuk terus take action. Terus take? Pemimpin berani take action. Pemimpin berani? Sikut kanan, sikut kiri lagi. Harus serentak, hoi! Nanti Bapak Ibu akan tahu, kalau Bapak Ibu hari ini masih diem, disuruh sikut Anda masih diem, Anda kalau mau memimpin diri sendiri mau jadi sukses atau memimpin orang lain, Anda akan tahu kenapa orang bergerak, kenapa orang tidak bergerak. Kenapa Bapak Ibu? Satu takut, yang kedua ini kebiasaannya dia. Orang hanya cari nikmat menghindari apa? Dia tidak pernah keluar dari zona nyamannya, suruh gini, nanti kalau benjol gimana gitu ya. Lebih baik saya yang benjol aja disikut. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, harus serentak, harus apa? Jadi kau berdiri harus serentak dan yes, siap? Kalau siap tolong berdiri semua, yes! Tetap berdiri, tolong barang-barangnya taruh di bawah. Boleh kita lebih bergembira, boleh? Tapi sebelum lebih bergembira, boleh saya buka lebih dahulu? Yang sebelah mana? Hah? Yang sebelah, semua lagi ya? Ini jeruk makan jeruk. Pisang anggar sama pisang. Ya sudah, kamar nomor berapa? Nekat lagi. Oke. Sekarang kita akan mulai. Ini saya disebut motivator paling edan karena nyobain jas 8. Nah sekarang kita akan, Bapak Ibu, kita akan bergembira. Boleh?
Kita akan tepuk tangan semeriah mungkin. Mulai, go! Stop. Ada yang salah. Dari cara tepuk tangan Bapak Ibu, saya sudah tahu nasibnya. Kapan kita belajar paling cepat? Kalau kita sudah tua, dewasa, atau pada waktu kita anak-anak. Anak-anak belajar sangat cepat. Kenapa? Karena antusias. Karena apa? Bukan masalah umur. Ada orang yang umurnya 79 tahun, tetap antusias seperti anak, masih mau belajar. Tapi ada juga orang yang umur 12 tahun, tapi sifatnya sudah seperti kakek-kakek umur 89 tahun. Kata dia jadi, kamu tahu apa aja? Itu hanya sifat, hanya apa? Kalau kita mau jadi pemimpin yang komplit, pemimpinnya apa? Anda bukan hanya serius saja. Pada waktu fun, Anda juga bisa fun. Anda jadi pemimpin yang lengkap. Banyak pemimpin yang hanya menjaga wibawa doang. Betul Ibu? Disuruh gini, enggak mau, aku liatin dengan kamu. Kagak seru Ibu, kagak apa? Pemimpin yang lengkap, yang fun, full life, hidup dengan penuh Ibu, itulah yang seru. Saya tahu banyak orang yang jaga wibawa ketika jadi pembicara juga, betul? Kalau saya kan emangnya gue pikirin wajahnya mau terserah gitu ya. Karena itulah Bapak Ibu, komplit apa Bapak Ibu? Kalau humor ya humor, kalau lagi sedih-sedih, kalau lagi serius-serius, kalau lagi keras-keras, itulah Bapak Ibu. Tahu menempatkan diri sesuai dengan situasi, ya toh ya? Nah sekarang dalam kesempatan ini, jadi Bapak Ibu kalau tepuk tangan, please tepuk tangan seperti anak-anak. Mari kita mulai, go! Stop. Saya cek dulu, siapa yang sudah punya anak? Angkat tangan. Siapa yang belum punya anak? Angkat tangan. Siapa yang pernah jadi anak-anak? Angkat tangan. Kalau Anda tidak ikut angkat tangan, kasihan ibu Anda. Melahirkan ceprot 60 kilo, kumisan lagi ya. Geli bener gitu ya. Ternyata menjadi anak-anak itu butuh dididik. Butuh orang tua, semakin tua dia semakin kehilangan lenturnya, semakin kehilangan antusiasmenya dia. Hidupnya semakin monoton, hidupnya semakin tidak bahagia. Semakin tidak bahagia, dia tidak mengenerate selnya dengan lebih baik. Tadi pagi saya selesai satu buku Bapak Ibu, itu tentang enzim Bapak Ibu, Miracle of Enzim gitu ya. Ternyata Bapak Ibu, bahwa manusia ini kalau Anda mencerna tidak baik, sakit pusing, sakit begini, kena kanker, salah satunya karena tidak bahagia. Karena tidak apa? Tidak full antusias, tidak full apa? Bapak Ibu full antusias, ternyata enzim yang keluar jauh lebih bagus, lebih banyak membuat Anda mencerna dengan baik, gizinya terserah lebih baik, Anda lebih sehat. Amin? Jadi dalam kesempatan ini, misalkan saya beri contoh bagaimana anak-anak tepuk tangan. Boleh? Biasanya anak-anak kalau tepuk tangan, tepuknya keras. Tepuknya apa? Matanya besar, matanya apa? Giginya kelihatan, giginya apa? Terus tepuk tangannya keras pakai suara. Saya akan beri contoh. Yeay! Betul? Anda tepuk tangan, enzim Anda keluar, Anda makan lebih enak gitu ya. Kembung-kembung hilang, tetangga Anda bersyukur karena Anda tidak kentutan. Jadi, sekarang kita akan tepuk tangan seperti anak-anak. Boleh? Semua selalu kalau tepuk tangan kasih suara. Yeay! Siap? Mari kita mulai. Go! Yeay! 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 Wuhu. Oh. Wow, gimana perasaan Bapak Ibu? Enak, segar, antusias. Nah sekarang dalam kesempatan ini, boleh kita lebih bergembira? Boleh? Kalau boleh Bapak Ibu saya ajarkan satu jurus yang namanya bus. Satu jurus yang namanya apa? Tangan kiri depan, tangan kanan di belakang, goyang-goyangkan lebih dahulu. Nah, kemudian kita akan teriak dengan mantap. Wuh. Yes! Wow! Ini penting, kenapa penting? Karena banyak orang di Indonesia dan di Surabaya ini khususnya yang stres karena dilarang berteriak. Betul? Mulai hari ini Bapak Ibu boleh berteriak semaksimal mungkin. Tapi ketika Bapak Ibu teriak semaksimal mungkin, partner teriak, wow, yes-nya nunggu saya, oke? Jangan jas-jas sendiri, kurang jos nanti. Ya. Nah, kemudian waktu ngomong-ngomong, waktu, oh yes, wow, Bapak Ibu rasakan perubahannya terhadap semangatnya. Siap Bapak Ibu?
Siap Bapak Ibu? Mari kita mulai. Wow, yes. Wah. Gimana perasaan Bapak Ibu? Pemimpin untuk diri sendiri yang terbaik, dia bisa memimpin perasaannya. Kalau Anda sedih terus, kalau Anda kecewa terus, Anda tertekan terus, tidak pernah bisa memimpin perasaan, Anda bukan pemimpin diri sendiri. Pemimpin sendiri sedih manusiawi. Mood tidak bisa kita cegah, merasa tidak suka, merasa males, merasa capek, merasa khawatir, merasa ragu-ragu. Tapi kalau kita jadi pemimpin diri sendiri, moodnya secepat mungkin kita akan rubah. Ya atau ya? Salah satunya dengan gerak, salah satunya dengan apa? Salah satunya dengan merubah suara, salah satunya dengan merubah apa? Bayangkan Bapak Ibu, ketika Anda bad mood, ditanya apa kabar? Ya, dahsyat lah. Lah kalau nadanya Anda seperti itu ya pantesan loyo. Ketika Anda nadanya harus mantap, nadanya harus apa? Anda memimpin diri sendiri, Anda memimpin, Anda merubah fokusnya, Anda fokus pada yang lebih semangat, Anda rubah geraknya. Ketika Anda rubah geraknya, Anda rubah tekanan suaranya, kecepatan suaranya, seketika emosi Anda berubah. Ya atau ya? Banyak sekali orang kuliah psikologi, mohon maaf. Di psikologi tidak diajarin bagaimana merubah perasaan seketika. Anda diajarin, oke tenang, ketika ada orang terapi gitu ya, orang ya silakan duduk dulu, gimana, ya susah Bapak Ibu, saya rubah gerak, seringkali saya mengejutkan dia, ada orang terapi dengan saya, ini gimana, saya bilang, Der, apa itu, belum apa, beri, belum apa nangis, ha? Ya, sorry Pak, mendadak enggak sedih ya, cepat betul? Ini merusak standar psikologi, betul. Tapi yang penting sembuh, ya atau ya? Rusak pula. Tapi itulah yang terjadi. Bapak Ibu ketika, oh yes, Anda mulai memimpin kondisi fisik Anda jauh lebih segar. Betul? Orang gini, pemimpin juga ngalami takut Bapak Ibu. Tidak ada pemimpin yang tidak takut Bapak Ibu. Pemimpin Bapak Ibu juga ngalami khawatir. Pemimpin juga ngalami ragu-ragu. Pemimpin Bapak Ibu juga ngalami males. Tapi pemimpin walaupun dia takut, ragu-ragu, khawatir dan males, dia tetap take action. Dia tetap take. Jadi dalam kesempatan hari ini full Bapak Ibu, kita akan terus belajar bagaimana memimpin diri sendiri dan memimpin orang lain. Boleh? Boleh. Untuk itu kita juga harus take action, harus take action. Bapak Ibu teriaklah, lepas Bapak Ibu. Siap? Siap. That is Bapak Ibu. Oke, jadi Pak tahu, benar-benar. Sekarang ini, boleh saya ajarin satu jurus lagi yang lebih bergembira? Boleh? Boleh. Bapak Ibu saya ajarin satu jurus yang namanya guncang bumi. Namanya apa Bapak Ibu? Guncang bumi dilakukan persis seperti anak kecil yang lagi senang. Ngapain? Betul, loncat-loncat. Ku. Wah, ada yang alih-alih. Itu sekarang saya mau tanya dulu, siapa yang sudah pernah ikut seminar saya sebelum hari ini? Mau angkat tangan? Oke. Siapa yang sudah lebih dari 2 kali? Angkat tangan. Wow. Siapa yang lebih dari 3 kali? Angkat tangan. Wow. Siapa yang sudah lebih 5 kali? Angkat tangan. Wow, tepuk tangan untuk orang gila nih Bapak Ibu. Ada berita bagus. Pak Hendy Sentiono, umur 24 tahun terpilih sebagai the best entrepreneur di Asia Pasifik. People of the Year versi majalah Tempo. Kok bisa? Dia waktu diwawancara di Investor Daily, dia ditanya, loh Anda enggak sekolah, Anda OD, bukan DO Bapak Ibu. Kalau DO kan di drop out, kalau dia OD itu apa? Out DW. Jadi belum di DO, jangan tak keluar sendiri, pamit saya sadar insaf gitu ya. Out DW Bapak Ibu. Ketika dia sudah out DW, kenapa kok bisa sukses? Mendadak jadi pengusaha, punya franchise 400 cabang. Kemudian dia tanya, saya belajar dari banyak orang. Tapi orang yang paling berpengaruh dalam hidup saya adalah Bapak Tung Desem Waringin. Kemudian di koran, pakai dalam kurung, istrinya nyeletuk. Betul itu, dia sudah ikut seminarnya Pak Tung lebih dari 20 kali. Pantesan edan, betul Ibu? Nah, sekarang yang lebih dari 5 kali, mau tangan? Kita kasih tepuk tangan, Anda kurang sedikit dari edan. Kita tepuk tangan lagi. Tepuk tangan, kasih suara. Yeay! Weh, stop. Nah, sekarang saya mau tanya, siapa yang baru pertama kali mau tangan? Daging segar. Ini banyak daging segar di sini. Bagi yang sudah pernah, repetition is mother of skill. Pengulangan adalah ibu dari semua keterampilan.
Kemudian yang belum pernah harus saya jelaskan secara ilmiah lebih dahulu. Kenapa harus lunjak begini? Anak kecil kalau senang lunjak-lunjak, betul? Kenapa harus lunjak? Manusia ditakdirkan untuk bergerak. Kalau Anda duduk terus 38 jam kemudian kira-kira apa yang terjadi? Ambeien. Mati Bapak Ibu. Bapak Ibu ada kemungkinan terserang kena penyakit satu yang namanya deep vein thrombosis. Penyumbatan vena dalam di kaki-kaki Anda bisa mengakibatkan mati. Ini kalau di dunia pesawat terbang ada istilahnya. Orang yang mati kena deep vein thrombosis penyumbatan vena dalam ini, istilahnya orang tadi mati karena kena sindrom pesawat ekonomi. Lo yang bisnis kelas tidak ada yang mati Bapak Ibu selama sejarah gitu ya. Saya tuh orang yang naik pesawat apapun saya naik Bapak Ibu. Tapi problem yang terakhir ini, pesawat ekonomi makin lama makin sempit, betul nggak? Lah saya kakinya panjang kayak gini Bapak Ibu. Sampai saya naik seringkali saya panggil pramugarinya. Nih kakiku taruh di mana coba bayang ayo. Di mana pindahin ke tetangga, titipin kamu ayo. Nggak bisa Bapak Ibu, tapi itulah di pesawat sindrom pesawat ekonomi mengakibatkan orang mati karena duduk terlalu lama tidak bergerak, motionless. Nah akibatnya kaki ditekuk terus bisa melakukan satu yang namanya Bapak Ibu begini. Kalau Ibu duduk terus, ternyata kelenjar getah bening di sini tidak berfungsi dengan baik. Ini kelenjar getah bening itu fungsinya menyaring racun, virus dan bakteri. Kalau Ibu luka bengkak, dimanapun luka bengkak, itu adalah kelenjar getah bening. Jumlahnya lebih banyak dibanding darah. Darah 5 liter, kelenjar getah bening Anda lebih dari 5 liter. Nah itu tidak berfungsi kalau Bapak Ibu duduk sesantai mungkin. Gerakan apa yang paling bagus mengaktifkan kelenjar getah bening? Yaitu ketika Bapak Ibu lonjak. Bapak Ibu lonjak, go, begini. Kelenjar getah bening Bapak Ibu aktif menyaring racun, virus, dan bakteri. Sehingga Bapak Ibu jauh lebih fresh dan lebih segar. Oksigen masuk dalam paru-paru. Kalau Bapak Ibu berkeringat, keringat adalah sarana mengeluarkan racun paling banyak dari diri kita. Yaitu melalui kulit. Anda akan jauh lebih fresh dan lebih sehat. Oke. Jadi dalam kesempatan ini sudah saya jelaskan secara ilmiah, dan ngomong-ngomong yang namanya guncang bumi ada skala Richternya. Antara 1 sampai 9. Kalau saya ngomong mari kita guncang bumi dengan skala Richter 9, kita akan lonjak dengan mantap dan teriak go, seperti itu. Tapi kalau saya ngomong cukup skala Richter 1, Bapak Ibu tidak perlu lonjak, Bapak Ibu cukup jinjit aja. Nah itu skala Richter 1. Sekarang kita akan tes dengan skala Richter 3 selama 3 detik. Siap Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Saya tahu, walaupun Bapak Ibu ngomong siap, percaya tidak. Ketika Bapak Ibu lonjak dan go, selalu ada teman Bapak Ibu yang tidak mau lonjak cuma gini aja. Kayak orang gila tuh. Padahal sudah dijelaskan secara ilmiah, betul? Dan ngomong-ngomong yang namanya gila adalah kesepakatan. Yang namanya gila adalah apa? Jadi ketika semua orang sepakat untuk lonjak, yang tidak mau lonjak berarti? Nanti Bapak Ibu yang ngomong, gila loh. Kecuali yang hamil. Jadi bapak-bapak boleh tidak lonjak asal dia? Ada bapak-bapak yang hamil? Oh, ada. Yang mana? Oh, ini bapak yang pakai kumis ini mulai Sarah ini. Tahu Sarah Bapak Ibu? Sarah itu membedakan orang antara suku, agama, ras, dan anatominya Bapak Ibu. Ini rasnya anatominya gede Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan tes guncang bumi dulu dengan skala Richter 3 selama 3 detik. Siap? Mari kita mulai. 1, 2, 3 mulai. Go. Stop. Ini baru pemanasannya. Berarti minimal selesai kita guncang bumi, WTC ini harus reta-reta. Caranya bagaimana? Ikutin irama saya. Pertama kali saya akan tepuk lambat, Bapak Ibu ikut lambat, lama-lama cepat. Kemudian kan teriak 1, 2, 3 go. Kita lonjak dengan mantap dan go selama 10 detik. Kemudian kita tutup dengan bus rame-rame. Wow, yes, wow. Coba rasakan perubahan terhadap kondisi fisik Bapak Ibu. Siap Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Mari kita mulai Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, 1, 2, 3, go!
Tepuk tangan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu merasa lebih segar? Yang merasa lebih segar, kepalkan tangan, tunjukkan koordinat dan say yes. Sekali lagi, yang merasa lebih segar, kepalkan tangan, tunjukkan koordinat dan say yes.